Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, jadi pertemuan kita untuk minggu ini itu masih seputar ataupun berkaitan dengan pelajaran kita minggu semalam, ya, yaitu tentang hardware komputer. Nah, jadi tujuan pembelajaran kali ini siswa dapat mengenal perangkat keras pada komputer dengan benar dan berpedoman pada fungsi perangkat keras pada komputer. Siswa dapat menyebutkan fungsi dari perangkat keras komputer dengan benar. Jadi sebagian anak-anak kalian sudah mengetahui semua kan alat-alat komputer itu ada apa aja? Sudah. Seperti apa itu namanya? Motherboard, mouse dan lain-lainnya. Sudah mengerti ya? Nah, jadi kalian nanti diharapkan dapat kalian itu dapat diharapkan menyebutkan fungsi dan mengklasifikasikannya. Karena gini, hardware komputer itu kan ada yang namanya perangkat input, proses, dan output, ya, seperti ini. Jadi setelah kalian pelajari pelajaran kalian ini, kalian diharapkan dapat mengklasifikasikan hardware komputer. Nah, jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, di depan kita di sini ada perasaan emosi, ada gembira, ada sedih, ada marah. Semuanya pegang alat tulis. Coba angkat alat tulisnya semua ke atas. Pegang alat tulis kan? Nah, jadi Bapak minta kepada kalian menuliskan nama kalian masing-masing di emosi atau di emoticon yang ada di depan. Misal nih, contoh siapa namanya? Si Denny, dia lagi sedih. Ya, hari ini lagi sedih. Tuliskan namanya di sini. Si bagian sedih kan gitu ya. Denny itu di sini. Saya itu Sarul hari ini lagi gembira. Dia baru diterima sama cewek yang disukai selama ini kan gitu kan. Tuliskan namanya di sini di gembira, ya. Dan si siapa namanya? Siapa namanya Bang? Rehan hari ini lagi marah. Tadi malam saya berantem Pak sama pacar saya gitu ya. Ya, bisa? Bisa? Kalau bisa, coba Bapak persilakan dari sebelah sini untuk saya dulu. Dari mana? Dari sini? Oke, dari sini. Boleh. Tuliskan namanya sesuai dengan perasaan kalian saat ini. Gimana? Tuliskan namanya aja. Ya, di bawahnya. Oh, Galang lagi gembira, Galang lagi gembira. Coba Sarul, ayo. Setelah itu nanti berurutan ya terus ya, silakan ya. Sarul juga lagi gembira. Ini orang enggak? Dari ketiga perasaan ini, yang paling banyak ada perasaan gembira nih Bapak tengok, ya. Coba yang ada di perasaan gembira siapa? Boleh menceritakan kenapa kalian sedang gembira pagi hari ini? Siapa? Sarul bisa menceritakan Sarul? Kenapa bisa bahagia hari ini? Nama Sarul di sini ada Bapak tengok nih, ya. Dia sedang merasakan bahagia pagi hari ini. Kenapa Sarul? Kalau dikasih uang jajan sama mama banyak. Oh, dikasih uang jajan banyak sama mama. Oh ya, memang kalau dikasih uang jajan sama mama banyak itu memang suatu kebahagiaan untuk kita ya kan. Nah, jadi untuk yang marah, ya di sini ada Rehan, ada Dewi dan si Nirwan. Siapa yang bisa menceritakan kenapa kalian sedang marah pagi hari ini? Kita hari ini kan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin tuh. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita minggu kemarin, Bapak mau nanya dulu kepada kalian, ya. Coba kalian sebutkan komponen perangkat keras pada komputer terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, Bapak mengharapkan ada 4. Yang pertama ada, siapa yang bisa jawab? Siapa? Galang. Yang pertama ada input, setelah itu proses. Oke, baik, setelah itu Cantika bisa? Siapa lagi? Penyimpanan. Setelah itu ada siapa lagi yang bisa?
output. Nah, oke, baik. Jadi tadi itu komponen perangkat pada komputer terdiri atas 4 bagian, benar, yaitu ada input, ada proses, ada penyimpanan dan output, ya. Jadi setelah itu kira-kira kalian tahu nggak bedanya software dengan hardware? Ya. Kalau seperti perangkat input, output, proses, penyimpanan itu adalah perangkat hardware atau perangkat keras. Kalian ngerti kan perangkat keras itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu perangkat keras itu apa? Hardware komputer. Ada yang tahu? Perangkat keras itu adalah perangkat yang bisa kita gunakan dan bisa kita pegang. Ya, seperti yang ada di depan kalian ini. Ini apa namanya ini? Hah? Ini namanya apa? Namanya apa nih depan ini? Ini gambar ini namanya apa ini? Hah? Ini adalah salah satu perangkat hardware, perangkat keras. Perangkatnya bisa kita pegang. Ini bisa kita pegang perangkatnya. Perangkatnya bisa kita pegang dan bisa kita gunakan juga. Ya, berbeda dengan software. Kalau software itu perangkat yang tidak bisa kita pegang, tapi bisa kita gunakan. Contohnya seperti aplikasi. Kalau kalian pakai WhatsApp, bisa aplikasi WhatsApp itu kalian pegang? Nggak bisa kan? Tapi bisa kalian gunakan? Bisa. Nah, itu adalah software. Kalau ini bisa kita pegang dan bisa kita gunakan. Ini namanya perangkat apa? Ayo. Perangkat keras. Namanya apa? RAM. Oke, yang lain? Tadi Galang menjawab katanya ini perangkat RAM, Pak. Yang lain ada yang tahu? Kira-kira ini apa? Sudah? Gambar yang ada di depan kalian ini adalah contoh dari perangkat keras hardware. Ya. Jadi ini perangkat keras hardware apa yang ada di depan kalian ini? Motherboard. Oh ya, motherboard. Nah, motherboard tadi ini adalah tempat di mana semua komponen terpasang. Ya, ini adalah motherboard. Kalau bahasa Indonesianya, mother tadi itu bahasa Inggrisnya apa? Artinya apa mother? Mother itu pasti artinya ibu, board itu papan. Berarti di papan ibu atau papan induk. Semua komponen komputer, semua itu terpasangnya ada di motherboard. Setelah itu, ini apa namanya? Prosesor. Ya, prosesor. Ini prosesor fungsinya sebagai otak dari komputer. Nah, setelah itu ada namanya hard disk. Ini tempat penyimpanan permanen. Setelah itu ada RAM ataupun random access memory. Nah, jadi setelah penjelasan yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira ada nggak pertanyaan dari kalian? Adalah Nirwan. Apakah keyboard dan mouse perangkat masukan pada komputer? Keyboard dan mouse. Ya, keyboard dan mouse itu adalah salah satu contoh alat pemasukan ataupun input. Ya, karena apa? Karena kalau kalian mau ngetik dokumen nih di Word, gitu kan? Kalau kalian tekan A pada keyboard, setelah itu A yang di keyboard tadi itu masuk datanya ke dalam CPU, diproses sama CPU, lalu dikeluarkan oleh monitor. Makanya mouse dan keyboard, ya, itu adalah alat pemasukan. Ya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ya, Dinda. Contoh perangkat keras penyimpanan komputer. Oke, baik. Nah, jadi sesuai dengan yang sudah Bapak terangkan tadi pada kalian, contoh perangkat keras komputer itu ada yang pertama memori, ya, ini yang di depan kalian. Ini adalah memori. Setelah itu ada hard disk. Ada setelah itu flash disk, ya. Dan satu lagi ada yang namanya SSD. SSD itu sama bentuknya seperti ini, sama seperti hard disk. Tapi kalau dia hard disk itu dia memiliki lempengan magnetik. Ini lempengan magnetiknya. Dan ini adalah jarum pembaca magnetiknya. Seperti itu. Kalau SSD dia tidak, bentuknya sama seperti ini, tapi dia sudah penyimpanan sudah elektronik semua. Dia tidak ada lempengan magnetik lagi seperti ini. Ya, jadi kalau yang sering kalian ketemuin perangkat keras hardware komputer itu untuk penyimpanan ada memori, ada hard disk, ada flash disk ataupun SSD. Ya, seperti itu. Kalau seperti itu, kita saat ini akan membagi kelompok, ya, akan membagi kelompok. Nanti kelompoknya akan Bapak acak. Jadi satu kelompok tadi itu terdiri dari 4 orang. Setelah itu kalian berdiskusi sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Tadi kan kalian sudah Bapak jelaskan tuh, ya, seperti motherboard, RAM, hard disk, kan gitu kan, dan beserta fungsi-fungsinya. Jadi tugas kalian dalam kelompok itu mengidentifikasi hardware tersebut. Ya, contohnya tadi seperti pertanyaan dari Sundirwan, kan gitu kan? Dia dari Sundirwan tadi.
Pak, apakah keyboard dengan mouse itu adalah alat penyimpanan? Iya benar, ya itu adalah penyimpanan. Jadi tugas kalian adalah mengidentifikasi hardware itu, ya. Di situ kan ada perangkat, input, ada proses, ada output. Satu lagi ada namanya penyimpanan. Ya, jadi seperti tadi tuh kalian letakkan, kalian identifikasi input perangkatnya ada apa aja. Jadi ada keyboard, ya. Ini bapak kasih contoh sedikit ya. Ada keyboard, ada mouse. Baik itu perangkat penyimpanan ada apa tadi? Ada RAM ya, ada RAM ataupun random access memory. Setelah itu perangkat output tadi ada bapak jelaskan sedikit. Itu ada si monitor, ya. Jadi kalian petakan seperti ini. Kalian identifikasi sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Paham? Paham? Ya, kalau seperti itu, coba dari Cantika ke belakang, hitung 1, 2, 3. Setelah itu mulai dari satu lagi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, seperti itu. Bisa? Ngerti ya? Ya, dari Cantika mulai. Hitung. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, taruh 3, jalan 1, 3, 1, 2. Nah, jadi yang dapat nomor 1 bergabung dengan 1, yang dapat nomor 2 bergabung dengan 2, dan yang dapat nomor 3 bergabung dengan 3. Bisa? Silakan membantu kelompoknya masing-masing bapak, silakan. Sudah selesai masing-masing kelompok? Nah, oke, kalau sudah, coba ayo perwakilan dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk presentasi, ya, menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian kepada teman-temannya yang lain, ya. Teman-temannya yang lain untuk kelompoknya tidak tampil, kalian nanti perhatikan kelompok temannya yang tampil, ya. Jika nanti ada pertanyaan boleh ditanyakan sama kelompoknya. Oke, boleh dipersilakan kelompok 1 maju semua. Ya, maju semua. Diskusi kelompok 1, input, keyboard, mouse, mikrofon, scanner, joystick, proses CPU, menyampaikan memori RAM, hard disk, output, monitor, speaker, printer. Oke, baik. Nah, jadi hasil dari diskusi teman kalian kelompok 1 itu mereka sudah berdiskusi. Alat input itu ada keyboard, ada mouse, ada mikrofon, scanner, dan joystick. Setelah itu alat proses itu ada CPU, alat penyimpanan ada memori ya, memori dan RAM. Setelah itu output mereka mengidentifikasi itu ada hardware monitor, ada speaker dan printer. Ya, ini hasil dari teman kalian kelompok 1. Oke, baik, terima kasih hasilnya. Oke, baik semuanya. Tadi kelompok 1 sudah maju dan kelompok lain juga sudah maju. Nah, jadi di sini bagian kita sudah di akhir pertemuan pembelajaran kita, yaitu adalah penutup. Nah, jadi sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kira-kira apa yang kalian paling menarik gitu kan? Apa yang paling menarik dari pembelajaran kali ini? Ada yang bisa menyampaikan? Saya, Pak. Oh, si Dinda. Saya senang, Pak, dapat mengetahui lebih banyak lagi tentang hardware komputer. Oke, Dinda hari ini merasa senang karena mengetahui lebih banyak lagi tentang hardware komputer. Ya, seperti itu. Oke, baik. Sudah berhubung juga jam kita sudah habis, maka berakhirlah pertemuan kita di pagi hari ini.